Jangan kagak sebelum Fatihah a'udzu dulu. Kan suka mimpin tahlilan, biar bagus begitu tahlilannya. Ini aturan a'udzu. A'udzu itu dibaca bila kita memulai baca Quran. A'udzu nih. Kata Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Bila kamu mau baca Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, Fatihah nih Quran bukan? Maka setiap rakaat kalau mau baca Fatihah, a'udzu dulu. Ini penerapannya nih, ibu mimpin tahlilan, umpamanya, ya kan? Abis hadarat, kan bisa hadarat tuh ya. Baru Yasin gitu, bener nggak? Hah? Yasin. Hah? Begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kagak sebelum Fatihah a'udzu dulu. Karena Fatihah ini Quran. Fatihah ini Quran. Nah, nih ngomongin a'udzu nih, mumpung ibu, biar ibu rapi tahlilan ya. Ini bukan suka mimpin tahlilan, biar bagus begitu tahlilannya. Ini aturan a'udzu. A'udzu itu dibaca bila kita memulai baca Quran. A'udzu nih. Kata Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Bila kamu mau baca Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, Fatihah nih Quran bukan? Maka setiap rakaat kalau mau baca Fatihah, a'udzu dulu. Ini penerapannya nih, ibu mimpin tahlilan, umpamanya, ya kan? Abis hadarat, kan bisa hadarat tuh ya. Baru Yasin gitu, bener nggak? Hah? Yasin. Hah? Begitu kan? Nah, ketika baca Yasin, ibu nggak usah a'udzu lagi. Langsung Bismillah. Kan udah baca Quran tuh Fatihah. Kayak sholat ibu. Ibu kan habis waladhdallin amin. Nah, nanti baca surat. Surat apa? Wal asri umpama. Ibu a'udzu lagi apa langsung Bismillah? Nah, ibu baca Yasin juga begitu. Kan ibunya hadarat tadinya. Begitu. Bener nggak? Kan anggap dah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu al-fatihah. Kan waladhdallin amin. Begitu. Sampai almarhumnya. Ini mau baca Yasin. Jangan a'udzu. Nggak usah. Langsung. Langsung apa? Langsung apa? Bismillah. Gitu. Iya. Jadi kalau a'udzu lagi berarti tadi Fatihah bukan Quran. Begitu. Kan Fatihah tadi Quran. Quran bukan ya? Oh ya Quran. Enggak usah a'udzu. Kecuali ibu nggak baca apa-apa. Nggak baca hadarat, nggak baca apa. Kata ibu gini, mari kita baca Yasin. Nah, baru a'udzu dulu. Kan nggak baca apa-apa. Begitu. Itu kan tinggal terus saja. Begitu. Begitu. Gitu. Begitu. Begitu. Kayak begitu. Ibu mau pindah surat. Kalau mau pindah surat, ajarannya takbir. Pindah surat itu takbir. Allahu Akbar. Namanya perpindahan surat. Takbir. Contoh.
Yasin Quran bukan? Yasin Quran. Kulhu Quran. Dari Yasin ibu mau pindah ke kulhu. Jangan pakai sodakollah. Nih, ini dia baca begini. Ini didengerin dulu. Jangan ketawa dulu nih. Kayaknya kesinggung kayaknya ini. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Qul, begitu. Jangan wa ilaihi turja'un, sadaqallahul azim, la ilaha. Ini bagaimana? Kalau udah sadaqallah ibu audu lagi. Mana sadaqallah saya berhenti baca Quran. Lah itu kulu kan Quran juga. Biar rapi gitu. Ya kalau orang awam sih ibu nggak disalahin. Oh iya baik, biar rapi. Gimana? Apanya? Oh ditegesin, iya baik. Iya. Iya, kalau mau pindah, kalau sodakallah, audu lagi. Ibu habis sodakallah bisa turja'un. Sodakallahul azim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. A'udhu. Wong kulunya ini Quran. Begitu. Iya. Jadi emang kudu ngaji. Iya. Tapi untungnya yang denger nih, yang punya rumah tuh enggak ngerti. Untung. Iya. Iya. Jadi ini biar bagus begitu. Biar ngikuti tuntunan. Gitu. Jangan ngikuti orang-orang. Orang nyebur ke sumur, kita ikut. Jangan. Biar rapi. Orang salah maksudnya. Biar kita ini rapi dalam ibadah. Karena Islam tuh apa aja diatur. Dituntun. Ada tuntunan. Begitu. Itu aturan a'udzu, aturan sodaqah. Aturan bismillah. Entar nih ngomongin bismillah. Baru a'udzu doang nih. Gara-gara a'udzu aja saya berkesempatan ingat jadi menyampaikan itu. Meski materi kita bukan tahlilan, lagi ngomongin cuman lagi ngomongin a'udzu. Begitu. Supaya bagusan. Supaya bagus. Begitu kita dalam ibadah. A'udhu ini semua sholat, semua rokaat. Mau sholatnya kenceng, mau sholatnya pelan. Pokoknya sebelum baca bismillah fatihah, a'udhu dul. Kalau enggak dibiasakan, lupa. Tahu langsung bismillah aja. Kalau udah bismillah, ingat kagak boleh balik lagi. Begitu. A'udzu nih. Ada aturannya a'udzu nih. Apa aturan a'udzu? Sebelum baca kalau udah baca bismillah, kagak boleh balik a'udzu. Kagak boleh. Itu a'udzu. Enggak boleh. Jadi a'udzu ini jangan ditinggal setiap rakaat. Setiap rakaat. A'udzu dulu. Sunnat. Sebelum baca Fatihah. A'udzu. Mana lagi sunnah sholat? Saktah. Saktah tuh bukan saktah tajwid. Saktah. Diem napas.
Kalau tajwidmu diem kagak napas. Mamba'asana mim marqadina hadza, diemnya kagak napas, namanya saktah ilmu tajwid. Ini mah saktah ilmu sholat. Diem tapi napas. Diem tapi gimana? Jadi abis ibu Allahu Akbar, bar tuh, bar takbir ihram, diem dulu, napas dulu, baru tak Allahu Akbar kabir iftitah, sampai wa ana minal muslimin, napas lagi, biar ini sunat lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, napas lagi. Ini sunat, baru bismillah. Kata orang Jawa, miji-miji, biar atu-atu. Kata orang Betawi, biar bekelime namanya. Biar ini satu, ini sunat, ini sunat, ini sunat, ini rukun, begitu. Biar rapi. Biar rapi. Sunnah. Tuh kayak begitu. Saktah namanya. Mana nih saktah? Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Kudu ada saktah. Dua, antara doa iftitah dan a'udzu. Tiga, antara a'udzu dan bismillah al-fatihah. Empat, antara waladhdallin dan amin. Lima, antara amin dan surat. Napas dulu. Mana lagi? Antara salam pertama dan kedua. Jangan disambung. Assalamualaikum warahmatullahi. Napas dulu. Assalamualaikum. Iya, jangan buru-buru. Begitu jangan. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Biar rapi. Ini saktah sunnah. Sunnat lagi, mana lagi? Habis saktah ini kita sunat baca amin sesudah baca Fatihah. Baca amin. Amin. Rabbighfirli dulu boleh. Nabinya baca Rabbighfirli amin. Ibu tambahin wali walidayya amin boleh. Walil muslimin boleh. Rabbighfirli wadayya. Kan suka biasa habis Fatihah tuh. Rabbighfirli wadayya amin. Boleh. Ada hadisnya. Ada. Ibu langsung amin boleh. Begitu. Amin. Sunnat. Baca amin. Baca amin itu sunnat. Kemudian sunnat lagi baca surat. Baca surat. Baca surat ini ada dua peraturannya nih. Bila mana baca suratnya dari tengah, kagak perlu bismillah dalam sholat. Iya. Bila mana baca suratnya di tengah, enggak perlu baca bismillah. Langsung aja. Contoh, waladhdallin amin. Ibu baca ayat kursi, namanya di tengah. Di tengah tuh bukan ayat 1. Bukan berarti harus kudu di tengah. Pokoknya ayat 2 kayak ayat 3 namanya udah di tengah. Kalau pertama namanya baru ayat 1 tuh, pertama. Itu ibu mau baca ayat kursi, langsung aja. Allahu la ilaha illa. Begitu. Karena ibunya di tengah bacanya. Tuh lihat tertib tuh.
ratib. Habis sholat dolin amin, Allahu la. Di tengah masalahnya. Begitu, namanya di tengah. Kalau di tengah, jangan baca bismillah. Langsung aja. Kalau di tengah. Tapi kalau dari awal, bismillah. Kalau dari awal, bismillah ibunya. Bacanya. Kalau dari awal. Contoh yang surat-surat pendek kan dari awal tuh. Maka bismillahnya dibaca. Begitu. Bismillahnya dibaca. Ini dalam sholat nih. Kalau di luar sholat nanti lain lagi aturannya. Walaupun di tengah, di luar sholat nih, kita ngaji, kita jud saya kulus, kan di tengah Al-Baqarahnya. Karena baru mulai ya a'udzu juga, bismillah juga. Karena di luar sholat namanya. Di sholat enggak, nyambung aja. Bismillahnya udah cukup di Fatihah. Kalau bila bacaan suratnya dari tengah. Nah, baca surat ini diatur. Nih mohon maaf saya mau nanya dulu agar ibu ini bagus ya. Artinya saya sedikit nanya. Suka nggak ibu ini berjamaah seturu-turu perempuan? Ada nggak gitu? Ada. Baik. Kalau ada saya nerangin ini. Kalau nggak ada saya nggak terangin ini maksud saya. Kita balik ngomongin saktah jadi. Kalau ibu karena berjamaah seturu perempuan. Bila mana sholatnya ngenceng, jahar. Maka abis amin, ibu jangan langsung baca surat. Baca doa dulu dah. Baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Baca itu dulu barang 2 kali sampai 3 kali. Kalau ngimamin, kalau sholatnya ngenceng kayak maghrib gitu kan, isya gitu kan, subuh begitu bersuara. Itu baca doa itu dulu. Kalau itu nggak hafal, udah doa sapu jagat aja. Robbana atina hafal nggak? Iya udah Robbana atina aja. Ada yang lebih tinggi, baca surat yang mau dibaca pelan. Itu lebih tinggi lagi ganjarannya. Udah ini juga surat Quran juga, doa Quran. Jadi namanya sunnah saktah. Ini namanya sunanul mahjurah. Ajaran Nabi yang ditinggalin oleh umatnya. Umatnya udah kagak pakai. Banyak 1-2 yang pakai. Jadi kalau ibu ngimamin nih, biar gampang maghrib. Gitu. Maghrib kan kenceng tuh. Begitu. Maghrib kenceng. Waladdallin. Kan amin. Ibu baca. Rabbana la tuzigh qulubana. Pelan. 3 kali. Memberi kesempatan makmum baca Fatihah, maksudnya begitu. Tujuan ajaran Nabi ini biar makmum baca Fatihah. Karena makmum enggak pernah dengar baca surat. Kedengeran iya, tapi mendengarkan tidak, wong dianya sibuk dengan Fatihah dia. Enggak keburu, baru bakal mendengarkan kalau udah dia waladhdallin. Karena kita hati 1, nggak bisa 2. Jadi sehingga beri kesempatan makmum baca Fatihah. Makanya paling tidak dengan Rabbana la tuzigh qulubana 3 kali cukuplah. Begitu nungguin makmum. Enggak iya. Pelan. Pelan aja pelan. Pelan. Iya kedengaran kuping dewek aja. Nungguin makmum. Maksudnya disuruh saktah ini kan tadi sekedar ukuran napas doang. 1 ada saktah yang bukan ukuran napas, panjang. Ukuran Fatihah makmum. Makanya karena saya bertanya sama bunda-bunda ini, karena takut berjamaah juga ada di Jakarta itu seturu-turu perempuan, bunda pakai ajaran Nabi ini. Jangan sampai hilang. Begitu ajaran Nabi. Jadi habis sholat dolin aminnya, bunda jangan baca surat.
Baca berhenti dulu. Nah, berhenti ini ada dua ajaran. Begitu. Satu baca doa, dua baca Quran. Wis baca doa dari Quran aja biar doanya Quran juga, doa juga gitu. Sebetulnya yang paling tinggi begini, ajarannya nih, yang diajarkan yang paling tinggi. Bunda baca apa umpamanya wailul. Hah? Wailul likulli humazatil lumazah. Baca wal asri dulu pelan. Wal asri dulu pelan sambil nungguin makmum baca, baru baca wailul kencang begitu. Itu yang paling tingginya. Itu yang paling ganjaran paling tingginya. Tapi kalau begitu takut repot, doa aja. Ah? Iya, iya. Ah. Enggak. Jadi nanti makmumnya bakal tanya, bakal paham. Iya. Karena orang ngajar tuh begitu beresiko. Orang ngajar itu beresiko. Mesti disalahin. Tapi bakal yang nyalain pasti yang nggak ngaji. Itu begitu. Enggak apa-apa. Nanti dia nanya, nanti Bunda jelasin sunnah sakta yang sangat panjang. Ini mau di seluruh kitab. Kitab apa aja ada. Sayang kitab kita ini Riyadh diperuntukkan untuk SD. Ini Riyadh ini pelajaran MI. MI. Bahasa kitanya SD. Pelajarannya iya SD. Masih tingkat dasar. Maka nggak banyak. Begitu tingkat dasar. Gitu. Kalau saya tinggiin lagi, kasihan ibunya. Ini aja belum tamat-tamat ini. Iya. Biar rapi gitu. Apanya? Enggak, dengan Robbana Latus enggak. Insya Allah enggak. Praktek dalam masyarakat enggak kok. Jadi kita jangan pikirin makmum, pikirin ajaran Nabi biar kita amalin. Begitu maksud saya. Saya harus nyampein ilmu masalahnya. Biar kita enggak ngumpetin ilmu begitu. Iya begitu. Ini namanya makanya disebut Sunanul Mahjuroh. Ajaran-ajaran Nabi yang udah ditinggalin oleh umatnya. Iya, artinya umatnya jarang pakai. Tapi ada satu dua kita alamin di Jakarta juga banyak pakai. Biasanya kayak begini nggak dipakai kalau terawih. Kalau terawih nggak pengen buru-buru masalahnya. Yang ini nih, begitu. Tuh begitu. Jadi itu surat. Nah, surat ini aturannya adalah kudu tertib Al-Quran bacanya. Ini baru bagus, baru benar. Bacaan suratnya diatur oleh agama kudu tertib Al-Quran. Apa tuh tertib? Kayak taraweh tuh. Paro pertama Al-Hakumut, kedua Kulhu. Kulhu tuh adeknya, tertib. Wal Asri Kulhu adeknya. Paro kedua Inna Anzalnahu baru Al-Hakumut. Kenapa kok begitu? Karena disuruh tartib Al-Quran. Kalau rakaat satunya ibu baca kuliah, rakaat keduanya ibu mau baca idaja, baca tabat, baca kulhu, baca falak, anas, silahkan pilih. Kalau ibu rakaat pertamanya baca tabat, maka keduanya kulhu boleh, al-falak boleh, anas boleh. Kalau rakaat pertamanya baca al-falak, rakaat keduanya anas. Rakaat pertamanya baca anas, keduanya Sodaqallah, keduanya al-baqarah, balik alif lam mim. Namanya tartib Al-Quran. Ibu bisa ukur orang baca pertama, kemudian dia baca suratnya Aro'aital, kedua baca wal asri. Salah dia, nggak ngaji, nggak tertib. Jangan dibalik, jangan dibalik. Begitu aturannya. Ya udah segini aja, ntar besok diulang. Ada yang ditanya mungkin silakan. Wallahu a'lam. Baik.
Nggak perlu. Nyambung aja ya Bunda. Iya gitu. Iya betul. Yang 10 akhir nggak ada. 10 awal ada. Karena kan dari alhamdulillah. Begitu. Pokoknya betul. Betul. Nggak ada aturan bismillahnya. Nggak diajarin. Gitu. Tata tertibnya begitu Bunda. Langsung aja. Wallah alam. Kemudian kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Bunda Ahyani, pahalanya untuk almarhum Kiai Haji Nunung Marzuki bin Haji Hambali, Haja Taslima binti Haji Makmun, Haja Aisyah binti Amilin. Ini juga ada gigi 2000 dari Kambang Jaya Cipulir. 3.105.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Sair bin Sahir, almarhum Bapak Nurman bin Nun, Ibu Nurmali binti Tausan, Ibu Nuri Masna binti Binci Herwin bin Saipul. Dan ini dari Bunda kita 1 juta rupiah dari Bunda Hajah Hadawiyah, pahalanya untuk almarhum Hajah Hafsah binti Ahmad, almarhum Bapak Ahmad bin Kentol, almarhum Haji Farid bin Ismail. Kita baca Fatihah, mudah infaknya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, disehatkan zahir batinnya, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, anak-anaknya yang dipendidikan, diberikan ilmu yang manfaat, dimudahkan dalam belajarnya, anak-anak yang bekerja diberikan pekerjaan yang barakah, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bidilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah.